Perkenalkan, saya Rivaldo Siregar dengan NRP31 205000010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan materi mengenai Single Area OSPF v2 Configuration Packet Tracer. Nah, presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum konsep jaringan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah bagi menjadi dua window ya, atau dua bagian, di mana di sebelah kanan saya memperlihatkan PT Activity, dan di sebelah kiri saya itu adalah topologinya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam PT Activity-nya ini, kita sudah diberikan sebuah data ya di dalam addressing table, di mana data-data yang ada di dalam topologi ini, teman-teman, itu diset sesuai dengan data di dalam addressing table. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam topologi ini, topologi yang sudah diberikan, itu kita ada dua network ya, teman-teman, yang mana yang pertama ada headquarters, yang kedua ada data services. Nah, di dalam headquarters itu kita diberikan 3 router, di mana ada P2P1, P2P2, dan juga P2P3. Kemudian ada 3 switch juga, dan juga 1 PC, 1 laptop, dan juga workgroup server. Nah, di dalam data services ini, networknya, kita diberikan 3 router juga, 3 switch, 2 PC, 1 ISP cloud, dan juga 1 internet server. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu, teman-teman, apakah kita harus lakukan konfigurasi lagi atau kita langsung masuk ke implementasi single area OSPF v2 ini dengan kedua sisi dan broadcast multi access network. Jadi kita cek dulu ya, teman-teman, apakah sebelumnya ini sudah terkonfigurasi atau belum. Kalau belum, kita konfigurasi dulu, tapi kalau sudah, kita langsung masuk ke implementasi OSPF v2-nya. Oke, kita cek dulu di PC1. Nah, kita masuk ke Discope, lalu kita ke IP configuration, kemudian kita cek, teman-teman. Nah, di sini ternyata sudah terkonfigurasi. Coba kita cek lagi di laptop 1, kita lihat di desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini sudah terkonfigurasi juga. Kemudian kita cek dulu di network ya, di network headquarters, di routernya, di salah satu routernya kita cek. Nah, jadi cara ceknya gitu, kita enable, kemudian kita masuk ke show running config. Nah, kita akan lihat. Oke. Nah, di sini juga ternyata sudah terkonfigurasi. Jadi sekarang kita hanya mengimplementasikan OSPF v2-nya. Oke, jadi kita langsung masuk ya, mengkonfigurasi router pada network headquarters. Yang pertama kita masuk dulu ke router yang pertama, P2P1 di sini, teman-teman. Nah, kemudian kita enable. Jadi kita akan konfigurasi. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini saya coba jelaskan dulu ya, teman-teman. Kita lihat untuk router P2P1 ini, dia menggunakan IP route 10.0.0.0. Kemudian dia juga menggunakan IP route 10.0.0.8/30, dan dia menggunakan seri 10.0.0.12 untuk menuju router berikutnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, di sini saya akan coba tandai ya. Ini adalah IP route. Sebentar. Nah, ini adalah IP route yang akan kita konfigurasi, teman-teman, untuk router yang pertama. Nah, di sini saya coba. Jadi ada 3 ya. Ada 3 IP route. Kalau kita masuk kembali ke dalam CLI-nya, di sini kita bisa masuk dulu ya. Kita bisa masuk dulu. Jadi kita masuk ke router OSPF 10. Nah, kenapa di sini 10, teman-teman, angka 10? Karena di dalam PT Activity-nya di sini kita disuruh menggunakan proses ID 10, teman-teman, untuk mengaktifasi semua routernya. Jadi kita gunakan router OSPF 10. Nah, setelah itu kita akan lakukan konfigurasi nih, teman-teman, pada router-router ini. Nah, ini kan dia punya tujuan router berikutnya ya. Sekarang kita harus cek dulu, teman-teman, untuk memastikan. Sebenarnya kalau dari topologinya itu kita sudah bisa lihat nih, teman-teman, untuk IP route yang akan kita konfigurasi. Tapi kalau kita mau cek lagi, kita bisa lakukan perintah show IP route connected. Nah, ini, teman-teman, bertujuan supaya kita memastikan IP route mana saja yang terkoneksi, atau ada kodenya di sini saya, yang artinya connected. Nah, di sini ada 3 ya, benar ya, ada 3. Di sini saya sudah lingkari, ada 3 IP route. Oke, sekarang kita akan set networknya dan juga set areanya. Nah, di sini kita akan set areanya menjadi 0. Tapi kita set networknya dulu terlebih dahulu. Network
kita masukkan IP rootnya. Yang pertama 10.0.0.0. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya teman-teman. Kita akan menggunakan wildcard bits. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini untuk setiap IP rootnya itu dia menggunakan /30. Nah, kalau di dalam wildcard /30 itu dia bernilai 0.0.0.3. Nah, kita masukkan network, kemudian kita masukkan lagi IP root, lalu wildcardnya yaitu /nya ya teman-teman. Lalu kita masukkan set areanya. Di sini kita akan set areanya menjadi area 0. Oke, ini kita sudah lakukan konfigurasi pada IP root yang pertama. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada network yang kedua nih teman-teman. Yaitu di sini kita tinggal ubah .8, lalu dia masih /30 ya. Berarti masih wildcardnya masih 0003, kemudian kita set area 0. Berikutnya juga kita lakukan hal yang sama, tapi di sini kita ubah menjadi 12, kemudian dia masih /30, berarti wildcardnya 0003, kemudian set areanya 0. Oke. Sekarang kita sudah lakukan konfigurasi untuk router yang pertama, yaitu P2P1. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua, pada network headquarters ini. Jadi kita masuk ke P2. Nah, tapi kita coba tandai lagi ya teman-teman, untuk IP root mana saja yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini saya akan coba kembali lingkari ya. Di sini dia menggunakan IP root ini ya untuk P2. Kemudian dia menggunakan IP address ini. Dia menggunakan ini lagi, teman-teman. Oke, saya coba hilangkan labelnya dulu ya, biar lebih mudah nanti baru kita gunakan. Nah, di sini dia menggunakan ini ya, teman-teman. Lalu dia menggunakan ini. Jadi kalau kita hitung ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 ya. Ada 4 IP root yang akan kita konfigurasi. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk memastikan. Jadi untuk memastikannya sama dengan sebelumnya. Di sini kita bisa masuk ke konfigurasi terminal dulu ya. Lalu kita do show IP root connected, supaya kita lihat nih mana IP root yang terkoneksi. Nah, di sini ada 4 ya, sesuai ya. 1 2 3 4. Oke, kita akan konfigurasi. Yang pertama kita set network. Untuk IP yang pertama 10.0.0.0. Oke, di sini /30 ya. Kalau /30 berarti wildcardnya adalah 0.0.0.3, di mana set areanya adalah area 0. Nah, set areanya adalah area 0. Oke. Nah, ya, ini udah benar. Berikutnya, oh ya, kita belum masuk ke router OSPF dulu. Kita harus masuk ke router OSPF 10 ya. Kita menggunakan ininya tadi teman-teman, apa? Proses ID-nya. Proses ID-nya kan 10 nih, supaya mengaktifkan semua router. Jadi kita masukkan router OSPF 10, lalu kita set network dan juga set area. Oke? IP yang pertama sudah, kemudian IP yang kedua network 10.4 dengan di sini /30 ya, berarti masih wildcardnya 0003. Oke. Kita set lagi, set areanya 0. Kemudian berikutnya IP address 192.168.1.1.0. Nah, di sini dia /24. Nah, /24 itu teman-teman dia wildcardnya 255. Nah, berarti dia 255.255.255.0. Kalau wildcard berarti dia dibalik, berarti 0.0.0.255. Oke, berarti 0.0.0 di sini 255. Di sini areanya 0. Oke, ini udah benar ya. Oke, berikutnya kita need to set IP yang terakhir 168. Di sini kita ubah 2. Di sini dia /24 juga sama, berarti 255, set area 0. Oke. Di sini sudah berhasil ya untuk konfigurasi router yang kedua. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Nah, di router yang ketiga juga sama ya, teman-teman. Kita bisa coba tandai dulu atau lingkari dulu. Kita akan konfigurasi IP root yang ini. Kemudian yang ini lagi. Lalu dia mengarah ke sini ya. Ke sini lagi ya. Lalu dia mengarah ke sini. Berarti ada maaf, ini tidak ya. Nampaknya ini tidak. Oke. Ini kita hapus. Jadi dia hanya ke sini. Dia hanya ke sini dan juga dia hanya ke sini. Berarti ada 3. Oke, kita masuk ke router yang ketiga. Kita konfigurasi terminal. Kemudian kita do show, kita cek lagi, do show IP root connected.
Nah, di sini ada 3 ya, benar. Oke, ada 3. Oke, kita lakukan set network dan juga set area. Network di sini 1 network 19.10.0.4/30 ya, masih /30 berarti 0, wildcardnya 0003 dengan set areanya adalah area 0. Oke, kita belum masuk ke router OSPF 10. Kemudian kita set lagi kembali, kemudian kita set lagi IP yang kedua, di sini 4, dan di sini 8. Di sini dia wildcardnya masih 30, set areanya 0. Oke. Sekarang dia menggunakan IP address 192.168.1.3. 192.168.3 dengan 28 ya. Untuk /28 berarti wildcardnya itu 15.000.15, areanya 0. Oke, di sini sudah berhasil ya kita lakukan konfigurasi untuk 3 router pada network headquarters. Nah, kalau kita lihat di PT activity-nya di sini komplexnya sudah 22% ya. Nah, kita menggunakan kita gunakan proses ID 10 itu untuk aktifkan semua router ya. Kemudian kita aktifkan OSPF semua sudah untuk dan inverse marks tadi itu wildcard ya, sudah pada headquarters network ya. Kemudian kita akan aktifkan OSPF, konfigurasi OSPF pada interface network device di dalam data service network kalau dibutuhkan. Oke, jadi kita masuk ke data service sekarang teman-teman. Kita masuk ke data services untuk mengkonfigurasi routernya. Lakukan hal yang sama juga dengan sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya akan coba konfigurasi untuk setiap router pada data services. Kita masuk ke BC1 dulu teman-teman. BC1 ini sebelumnya ya teman-teman, karena di sini dikatakan kalau dibutuhkan ya, kita akan konfigurasi apabila kita butuhkan. Nah, kita harus cek dulu nih teman-teman, apakah ini sudah terkonfigurasi atau tidak ini untuk router data services ini. Jadi kita bisa masuk ke enable dulu, kita masuk ke conf, lalu kita cek dulu nih teman-teman, kita show running config. Show running config. Show running config. Oke. Nah, di sini dia belum terkonfigurasi, jadi kita harus konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi BC1, BC2 dan BC3. Ada 3 router di sini. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke conf. Kita akan konfigurasi teman-teman. Di sini kita perhatikan pada BC1 kita aktifkan lagi untuk preferences. Kemudian kita aktifkan labelnya di sini. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk keluaran interface G0/0/0. Jadi kita masuk ke sini ke BC1 routernya, kemudian kita masuk ke interface G/0/0/0. Oke, seperti ini. Kemudian kita interface config BC1 interface G/0/0 BC1 config. Oh, ini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita IP OSPF 10 area 0. Oke, seperti ini. Nah, kita kemudian lihat lagi nih teman-teman. Di sini dia menggunakan interface keluaran serial itu serial 01 ya, 010 0/10. Jadi kita akan konfigurasi lagi. Di sini interface SE010, kemudian kita aktifkan lagi di sini IP OSPF 10, set areanya 0. Nah,
BC1-nya sudah dikonfigurasi. Sekarang kita masuk ke BC2. Kita akan konfigurasi di BC2 di sini. Kita enable, kita konfigurasi terminal. Nah, kita perhatikan di sini dia sama ya teman-teman. Dia menggunakan keluaran interface G0/0/0. Jadi kita bisa konfigurasikan di sini BC2 enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface G0/0/0. Lalu kita IP route IP OSPF ya, IP OSPF 10, set areanya adalah area 0. Nah, selanjutnya itu dia masih menggunakan interface keluaran G0/0/1. Jadi kita bisa masuk lagi ke interface G0/1/0/1. Oke, lalu kita IP OSPF 10 set area 0. Oke, konfigurasi BC2 sudah. Sekarang kita ke BC3. Nah, di BC3 ini kita enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk kompleksinya sudah 32%. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Untuk BC3 ini dia menggunakan keluaran interface G000 dan juga G001. Jadi masih sama ya, teman-teman. Jadi kita coba konfigurasi di sini. Jadi kita masuk ke interface G0/0/0. Kemudian kita aktifkan IP OSPF. Kita set areanya area 0. Lalu di sini dia menggunakan keluaran interface G001. 1 ya, benar ya, 001. Oke, seperti ini. Oke, berarti 3 router pada data services, pada network service data services ini sudah kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang nomor 2 ini kita sudah berhasil aktifkan, kita sudah konfigurasi setiap router pada data services network. Sekarang berikutnya kita akan konfigurasi ID router dengan multi access network router. Jadi kita akan masuk pertama ya ke sini ke BC1 ya, berarti ke BC1. Kemudian kita exit dulu ya, ini kita exit. Lalu kita konfigurasi dengan menggunakan ID router. Nah, ID routernya di sini untuk BC1 666, BC2 555 dan BC3 444. Coba kalau kita lihat di sini berarti config, kita masuk ke router ya. Berarti masuk ke router OSPF 10 lalu kita ID router ya. Kita masuk ke ID router ya, teman-teman. BC1 666, BC2 555. Berarti oke. Masuk ke ID router atau router ID. Itu kita set menjadi yang pertama 666. Untuk BC1 666. Oke, kemudian kita masuk konfigurasi untuk BC2. Nah, di BC2 ini kita masuk lagi ke router OSPF 10. OSPF 10, kemudian kita router ID, kita set router ID-nya di sini itu untuk BC2 itu 555. Nah, kemudian sudah. Sekarang ke BC3. Nah, di BC3 itu dia 444. Kita exit, lalu kita router OSPF 10, lalu kita masuk ke set ID router ya. Router ID dia 444 ya, benar. Coba kita lihat. Oke, BC3 444. Nah, kita enter. Nah, di sini kita sudah konfigurasi untuk router ID-nya pada setiap router di dalam data services network. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi OSPF sehingga setiap pembaruan routingnya itu dia tidak dikirim ke dalam jaringan apabila mereka tidak dibutuhkan gitu. Apabila tidak dibutuhkan. Jadi kita akan konfigurasi OSPF-nya. Sini kita akan menggunakan perintah pasif ya, teman-teman. Passive interface berarti. Oke, kita akan menggunakan passive interface. Berarti kita coba cek di sini. Yang mana kalau kita mau konfigurasi atau kita mau
kita mau setiap pembaruan routingnya itu dia tidak dikirim ke network ya. Apabila tidak dibutuhkan berarti kita menggunakan passive interface. Ya, kalau kita menggunakan passive interface berarti kita fokus ke P2P2, P2P3, BC1, BC2 dan BC3. Oke, berarti kita mulai dari P2P2 ya di sini. Oke, kita mulai dari P2P2. Kita masuk ke router. Di sini sebenarnya sudah configure router ya, tapi saya coba kembali masuk lagi. Sini router OSPF2. F2. Nah, di sini itu kita masuk ke pasif ya. Perintahnya itu pasif interface. Nah, tapi kita harus cek dulu teman-teman, dia menggunakan keluaran interface mana. Oke, kalau kita cek di P2P2 dia menggunakan G000 dan dia menggunakan G001. Nah, berarti kita bisa G00, G001. Oke, jadi kita kalau saya tandai ya, dia menggunakan keluaran interface ini teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini passive interface. Yang pertama G0/0/0. Oke, /0/0 sama ya. Kemudian kita yang keluaran interface yang kedua dia menggunakan G00/1. Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke, karena kita fokus ke P2P2, P2P3, BC1, BC2 dan BC3, sekarang kita masuk ke P2P2. Kita masuk ke P2P2. Kita masuk ke P2P2. Bisa teman-teman bisa perhatikan di sini kita masuk ke P2P3. Oke. Kita di sini exit dulu. Lalu kita akan sama ya teman-teman, kita akan passive interface, tapi kita harus lihat dulu di sini. Jadi kita masuk ke router OSPF10, lalu kita cek nih teman-teman, kita akan menggunakan passive interface, tapi kita menggunakan keluaran interface yang berapa. Kita cek di P2P3 di sini itu kita menggunakan G0, kita menggunakan G0 ya, G0 ya. G0 P2P3 ini coba kita cek di sini. P2 kita masih menggunakan interface keluaran G000. Oke, sini kita passive interface G0/0/0. Oke, sekarang kita masuk ke network data services untuk 3 router ini, BC1, BC2 dan BC3. Lalu kita router OSPF10. Sekarang kita masuk ke passive interface. Nah, di dalam passive interface ini kita lihat nih teman-teman, BC1 ini dia menggunakan interface keluaran berapa. Kita bisa lihat di sini BC1, BC2. Kalau BC1 itu berarti mana ya, BC1 ini dia menggunakan keluaran serial 0100, serial 010, serial 011 itu serial 011. Oke, dia menggunakan keluaran serial 011. Berarti di sini interface serial 01 SN011. Oke, BC1 sudah, kemudian kita ke BC2. Di BC2 juga ini sama, kita router OSPF10, lalu kita passive interface. Nah, di sini passive interface-nya itu dia menggunakan kita cek dulu ya. Untuk BC2 ini dia menggunakan interface keluaran G001, G011, G010. Itu serial. Berarti kalau dia menggunakan ini teman-teman. Aneh. G00. Oke, kita masuk ke sini. Interface G0/0/0. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi ketiga. Sini dia
kita lihat router OSPF 10 passive interface. Nah, kita lihat di BC3 dia menggunakan keluaran interface. Ini masih dia masih menggunakan interface ini ya, G000. Dia masih menggunakan G00 ini. Sebentar kita lihat G00. Coba ini G00. Oke. G00. Dia masih menggunakan G00. Oke. Dia masih menggunakan G00. Jadi kita passive interface. Oke. Seperti ini. Kita keluar. Nah, di sini completionnya sudah 53%. Kalau kita dicek di result, ya itu udah ya. Oke. Di sini untuk passive interface-nya masih belum ya. G00. Coba kita kembali. P2. Passive interface G0. SPF passive 001. Nah, ini berarti belum. Kedua coba OS F10. Passive interface G00. Passive interface G01. Oke, ini harusnya udah sih. Oke, P2 kita coba cek di sini. Oke, nah di sini sudah ya. Tadi belum korek, sekarang sudah korek ya. Oke, kita fokus lagi ke berikutnya. Berarti di sini semua sudah jalan. Berarti yang sekarang itu kita lihat di sini kita akan konfigurasi mana ya? Konfigurasi router BC1 dengan Hi-Has OSPF interface priority. Jadi kita akan konfigurasi router BC1 itu dengan Hi-Has OSPF interface priority. Nah, kalau Hi-Has priority teman-teman itu sebenarnya dimulai dari 0 sampai 255 yang tertinggi. Jadi kita akan menggunakan, karena di sini Hi-Has ya priority, jadi kita akan gunakan 255. Oke, kita akan coba menggunakan yang 255. Kita masuk ke BC1 ya, di sini kita masuk ke BC1. Berarti kita masuk ke BC1. Lalu kita lihat di sini dia menggunakan keluaran interface G000. Iya, kita exit dulu. Dia menggunakan interface G000. Lalu kita set IP OSPF priority 255. Oke, kita sudah set Hi-Has priority-nya sini 255. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Di sini kita akan konfigurasi default route ya ke ISP cloud menggunakan exit interface command argument. Jadi kita masuk ke BC1 ya, berarti BC1 kita masih masuk ke BC1. Kita masih masuk ke BC1 di sini, lalu sini BC1, lalu IP priority konfigurasi default. Oke. Ntar kita lihat dulu. Nah, berarti masih di sini ya, BC1. Konfigurasi default route. Oke, konfigurasi default route to the ISP cloud.
Oke, jadi kalau seumpama nih ya, maksudnya kalau kita konfigurasi OSP root, konfigurasi default root ke ESP-Cloud itu kalau default static default teman-teman, kita menggunakan, kalau static default kita menggunakan DNA teman-teman, atau destination network address, yang mana itu 000 teman-teman. Untuk IP-nya itu 00. Jadi kita bisa IP root-nya itu IP root 00, yang mana static default-nya itu adalah 000 yang menggunakan DNA atau destination network address, yang mana subnet masknya juga itu adalah 000. Dan di sini serialnya itu adalah kita cek dulu ya serialnya di sini 011. Oke, sini 011 ya. Oke, 011. Dia menggunakan keluaran interface 011. SN011. Oke, di sini dia impact performance ya. Oke, aman. Setelah itu secara otomatis mendistribusikan default root ke semua router di network, di jaringan. Jadi kita akan distribusikan default root ya. Default rootnya itu semua ya. Jadi semua router ini kita akan konfigurasi. Nomor berapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud saya konfigurasi default root. Oh, ini. Secara otomatis mendistribusikan default root ke semua router di jaringan. Oke. Distribusikan. Jadi kita masuk ke BC1 ya. Kita masih masuk ke BC1 di sini. Kita masih masuk ke BC1. Kemudian kita IP OSPF 10, IP OSPF 10 root ya, router OSPF 10, dan kita default information origin. Oke, sudah ya teman-teman. Ini dia sudah default, dia sudah mendistribusikan default rootnya ke semua router di network atau di jaringan. Sekarang berikutnya kita akan konfigurasikan OSPF router OSPF supaya sehingga nilai costnya teman-teman, nilai cost ini dia nilainya 10, dan fast ethernet costnya ini dia bernilai 100. Jadi kita bisa simpulkan nilai yang kita ambil ini adalah 1000 ya. Nanti kita ambilin 1000, jadi kita akan konfigurasi ke semua router. Kita mulai dari P2P1 di sini. P2P1 kita enable, kita konfigurasi terminal, lalu kita router OSPF 10. Nah, di sini kita akan setting 1000 ya. Costnya nilainya 1000 ya. Kita ambil 1000, berarti di sini auto cost. Kemudian auto cost kita akan men-set costnya, berarti kita menggunakan reference bandwidth itu 1000. Oke. Nah, di sini sudah. Sekarang kita karena kita akan men-set ke semua router, kita bisa copy paste saja teman-teman. Di sini saya akan siapkan notepad saja dulu ya, biar lebih cepat dan menyingkat waktu, karena kita akan melakukan setting dengan nilai cost yang sama. Jadi kita di sini buat dulu router OSPF 10. Lalu di sini itu auto cost ya. Di sini kita copy aja auto cost karena kita akan copy. Nah, seperti ini. Ini kita copy semuanya. Kemudian karena ini tadi kita sudah konfigurasi di P2P1, sekarang kita ke P2P2. Lalu kita exit dulu. Kemudian kita paste. Dan kita
enter. Nah, di sini sudah konfigurasi. Lalu kita keluar lagi, kita ke P2 P3, kita exit lagi, lalu kita paste lagi, enter lagi. Nah, di sini oke. Lalu kita ke BC1, exit lagi karena kita akan set ke semua router, kita paste lagi. Oke. Kita ke BC2. Sini kita exit, kemudian kita paste lagi. Oke, kemudian kita ke terakhir di sini BC3. Kita exit lagi, lalu kita paste. Nah, sip. Di sini kita sudah konfigurasi router OSPF yang mana nilainya itu kita set menjadi 1000 teman-teman ke semua router. Sekarang berikutnya kita akan konfigurasi nilai cost OSPF untuk router P2P1 ini ya pada interface keluaran serial 011 dengan 50 menjadi 50. Jadi kita ke P2P1 ya. P2P1 lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface ya, interface SN011 dan kita IP OSPF cost, kita akan set cost-nya menjadi nilai cost-nya menjadi 50. Oke, sudah. Nah, di sini komplesinya sudah 84% ya. Sudah 84%. Sekarang kita akan konfigurasi the hello and date timer values on the interface that connect P2P1 and BC1 to be twice the default values. Di kita akan konfigurasi, kita akan ke P2P1 di sini ya, P2P1 kita exit. Lalu di dalam P2P1 ini sebelum kita lakukan konfigurasi itu kita lihat dulu ya teman-teman. Interface keluaran dari P2P1 itu dia menggunakan interface ya, interface S020. Nah, oh ya, ini ya. Ini 020. SE2020 dan kita akan IP OSPF hello interval kita akan set teman-teman. Nah, ini kan dikatakan konfigurasi hello and the timer value ya. Jadi 20 dan 80. Oke, 20 untuk hello intervalnya di sini 20. Kemudian untuk date intervalnya di sini ada 80. Nah, sudah. Sekarang kita lakukan hal yang sama juga untuk BC1. Sini kita exit. Kemudian kita ke interface. Di sini dia menggunakan interface serial 010. Ya. Serial 010. Dia menggunakan keluaran interface ini. Berarti kita masuk ke interface SE010. Lalu dia itu kita set sama ya teman-teman. Untuk hello intervalnya itu 20 dan data intervalnya itu 80. Berarti kita masuk ke IP OSPF, kita set hello intervalnya 20, kemudian date intervalnya 80. Nah, oke, kita exit. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini untuk completion-nya sudah 100% ya, yang mana untuk topologinya itu kita bisa katakan sudah terkoneksi secara sempurna.
Nah, mungkin begitu saja ya teman-teman presentasi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai materi Single Area OSPF V2 Configuration Packet Tracer ini. Apabila ada penjelasan saya yang kurang lengkap atau keliru, mohon dimaklumi karena saya di sini masih dalam tahap belajar juga sebagai mahasiswa. Sekian dari saya dan terima kasih.